Dewan Pembina APPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak. Kesempatan di malam hari ini kita bersama dengan anggota APPSI yang lain di Hotel Ambu Karmo. Dan kebetulan di depan kita sekarang sudah hadir Bapak Ketua MPR RI dan selaku Ketua Pembina Dewan Pembina APPSI, yaitu Bapak Haji Ahmad Muzani. Disambut langsung oleh Bapak Haji Dadang selaku Ketua Umum APPSI Indonesia dan Abah Junet selaku Sekretaris Jenderal Sekjen APPSI. Ada Bu Haji juga ini di malam ini. Di mana-mana Bang, kalau masih mau. Bu Haji sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Muzani, yang kami hormati Bapak Haji Dadang, yang kami hormati Abah Junet, yang kami hormati pengurus DPD APPSI dari DPD Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jogja, Lampung, Borneo, yang kami hormati Dewan Juri APPSI, yang kami hormati tim media APPSI, serta para tamu undangan yang berbahagia. Indonesia kebaikku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmatnya serta ridhonya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam acara rapat konsolidasi HPPSI. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat, yang kami hormati, sangat kami hormati dan kami banggakan Ketua Dewan Pembina HPPSI Bapak Haji Ahmad Mujani, selamat datang. Disertai dengan seluruh jajarannya. Yang terhormat Sekjen HPPSI Bapak Junet, selamat datang. Yang terhormat Ketua Harian HPPSI Bapak Firman. Yang terhormat seluruh Ketua DPD DKI Jabar Banten, Jateng, Jatim, dan Lampung serta Borneo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mau tanya buat sedulur semua PPSI, malam hari ini gembira nggak? Gembira. Seneng nggak lihat ketua pembina kita Pak Senang. Senyum dong. Jadi suasana saya ini mencair, jangan terlalu tegang. Karena posisi Bapak kita sekarang ini bukan sebagai Ketua MPR RI di sini, tapi sebagai Bapak kita sebagai Ketua Dewan Pembina HPPSI pertama. Dulu saya merayu beliau di rumah beliau di BSD dulu. Saya bilang, Pak, berseragam batik HPPSI. Beliau berkenan. Beliau bilang, saya harus izin dulu kepada Bapak Presiden, apakah boleh saya menjadi Ketua Dewan Pembina HPPSI. Selanjutnya bisa kita saksikan Ketua Dewan Pembina HPPSI Bapak Haji Ahmad Mujani sekarang memakai seragam organisasi rapat hari ini. Seluruh semua saudaraku, bangga nggak? Bangga Pak Haji. Ketua Dewan Pembina kita baik nggak? Baik. Baik katanya Pak. Barusan kami sudah melaksanakan beberapa session rapat, 2 kali rapat, mungkin sekarang yang terakhir. Saya informasikan ke seluruh semua, mungkin Ketua Dewan Pembina kita akan mengajak dinner nanti. Tapi unik, Ketua Dewan Pembina kita saya bilang di restoran mana? Kesehan aja hati katanya. Jadi sangat sederhana, saya pun nggak bisa ngomong apa-apa. Hotel model mulai dari tentrem, saya bilang historisnya ini HPPSI didirikan tuh di hotel tentrem, enggak? Yang lebih down aja. Tahunnya dipilih ini, menurut saya ini lebih mewah. Jadi saya tahu hotel ini waktu belum direnovasi. Izin menyampaikan Pak, tadi kami sudah melaksanakan pelantikan ketua yang baru. Beberapa DPD di DKI Jabar Banten, barusan Jateng, Jatim, Lampung dan sekitarnya. Kemarin kita melaksanakan event di Lampung luar biasa, sangat semarak dan berjalan lancar. Mudah-mudahan menjadi ladang amal buat kita semua, membawa keberkahan. Amin. Selanjutnya setelah pelantikan
saya ingin menyampaikan juga kepada Bapak bahwa APPSI sudah mempunyai pengakuan memiliki legalitas dari Kemenkumham. Kementerian Hukum. Bisa kita lihat legalitas APPSI yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Lanjut, APPSI Pak Izin sudah melaksanakan atau sedang melaksanakan bakti sosial APPSI peduli korban banjir bandang di Sukabumi. Ini berupa video mungkin ya. Kegiatan ini dilakukan oleh anggota APPSI di wilayah Sukabumi, DPD Jabar. Ini kondisi setelah terjadinya bencana banjir bandang di Sukabumi. Itu tadi sebagian kegiatan APPSI. Cuman ya, makasih. Cuman nggak ada ini ya slot video waktu pemberian sumbangannya ya. Ya, oke. Yang penting Bapak tahu kegiatan APPSI itu semata-mata dilaksanakan untuk kegiatan amal terutama. Lanjut, legalitas koperasi APPSI ini alhamdulillah sudah terbit. Tadi Bapak sempat menanyakan ini apa Haji, katanya ada susu dia bukan. Saya bilang ini produksi susu dari APPSI. Izin paparan selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Harian dan Ketua Operasi APPSI. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Dadang atas sambutannya. Selanjutnya pemaparan program kerja Koperasi Konsumen Peternak dan Pemumuk Sapi Indonesia. Kepada Bapak Mardi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pembina APPSI, Bapak Haji Ahmad Mujani. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum APPSI, Bapak Haji Dadang, Bapak Sekjen APPSI Ahmad Yunit, kepada Ketua DPD dari Jatim, Jateng, DI, DKI, Jabar, Banten, Lampung, Borneo yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kumpul di sini dalam kondisi yang sangat berbahagia. Di tengah-tengah kita ada Bapak kita, Bapak Haji Ahmad Mujani dan Pak Haji Dadang dan Pak Seluruh yang lainnya. Pada kesempatan ini saya mohon izin sebagai pengurus koperasi Bapak menyampaikan tentang koperasi. Sekilas tadi sudah kami sampaikan di awal, mungkin sekarang lebih ke poin-poinnya saja di sini Pak, bahwa dengan adanya
kegiatan-kegiatan sudah kita jalankan dengan perkembangan dari keanggotaan. Tentu saja kita perlu wadah yang tidak sekedar seremoni namun sudah mengarah ke profit oriented. Untuk itu alhamdulillah sama-sama kita syukuri telah lahir dan berdiri mulai dari tanggal 12 November koperasi APPSI yang bernama Koperasi Konsumen Peternak Pengembang Sapi Indonesia. Saya tanya seperti Pak Jadang tadi saya menunjukkan, apakah rekan-rekan semua merasa senang adanya koperasi? Nah, alhamdulillah, jadi saya tidak merasa sendiri dan teman-teman juga tidak merasa sendiri. Artinya koperasi ini insya Allah akan didukung oleh seluruh anggota APPSI di seluruh Indonesia. Dan kebetulan APPSI ini dibentuk atau didirikan sekupnya dalam nasional Bapak Ibu, sehingga semuanya berhak dan bahkan dihimbau, dimohon untuk bisa bergabung menjadi keanggotaan koperasi ini, karena intinya dari kita kembali ke kita. Untuk selanjutnya dalam waktu yang sangat singkat ini Bapak, kami sudah berkarya walaupun masih sebatas trial gitu ya, mencoba yang ada di depan Bapak Ibu. Di situ ada susu ya, itu adalah hasil produksi dari kami dari koperasi, susu murni yang kita olah kemudian kita beri rasa, beberapa rasa, dan ke depan bisa dikembangkan untuk rasa-rasanya. Dan juga Bapak Ibu yang berkenan pakai saat ini adalah kaos ya, itu juga karya dari koperasi, alhamdulillah. Kemudian ini ada tumbler sekedar merchandise, dari juga ada cek suhunya, ini juga karya dari koperasi Pak. Satu lagi, ini ada pelet Pak, ini adalah pakan sapi Pak. Tadi kami tidak taruh di meja, takutnya dikira snack ya. Maka mohon maaf, ini adalah berbentuk pelet. Kami terinspirasi dari kata-kata Bapak Haji Dadang, asik apa? tidak berisik. Tapi asik, maka pelet ini kami namanya adalah pelet asik. Ya. Tapi apa ada sebuah nama yang terpenting adalah mudah-mudahan ini nutrisi untuk teman-teman bukan bukan masing-masing. Ini Bapak yang kami lakukan saat ini, dan ke depan sambil memenuhi beberapa hal yang belum selesai, baik terutama di keanggotaannya, tentunya legalitasnya sudah kita lengkapi lagi perizinan semuanya, dan tentunya ada rekrutmen. Ya, untuk itu Bapak Ibu semua nanti mohon kesediaan bisa membantu keterlibatan semuanya, karena ini bisa jalan atau tidak kembali ke kita. Mumpung kesempatan ini belum diambil oleh orang-orang di luar kita yang bukan dari peternakan. Untuk itu saya mohon, pengurus mohon ya, mari sama-sama kita jalan bersama, kita besarkan bersama untuk bisa berdiri tegak koperasi ini, untuk selanjutnya bisa kembangkan di seluruh daerah. Bapak yang paling bijaksana. Satu lagi, bahwa semua ini perlu kerja keras, perlu kerja nyata, bukan sekedar ide dan bicara, tapi perlu action dan kerja konkret. Itu saja dari saya, tidak perlu sepanjang-panjangkan. Terima kasih, dan atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahdi atas sambutan dan pemaparannya. Acara selanjutnya sambutan dan arahan oleh Ketua Dewan Pembina APPSI Bapak Haji Ahmad Muzani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Ketua Umum APPSI Pak Haji Dadang dan seluruh jajaran pengurus APPSI di tingkat pusat yang saya hormati, para pengurus APPSI di tingkat provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI dan Banten, Lampung, Borneo, namanya Borneo ya? Putra Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru saja dikukuhkan, ketuanya Komeng. Komeng kan? Juragan dari Komeng ini. Sahabat dan kawan saya Mas Danang, anggota DPR. Saya lihat ada teman-teman anggota DPR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sempat hadir, ada Danang juga. Ada juga Mas Nur Sudiantoro. Hujan hujan. Marilah kita bersyukur kepada Allah hari ini kita dapat bertemu. Saya sudah 2 kali menghadiri acara APPSI. Gak kalah itu acara APPSI dengan Gerindra. Di Tangerang Pak, itu acara di hotel mewah Pak. Yang datang Mas saya main terkejut-kejut. Waktu itu saya datang, Menteri Pertanian datang, Wakil Menteri Pertanian datang di hotel apa ya? Soliter. Itu hotel yang jarang-jarang dipakai oleh apalagi peternak unggul. Apa peternak unggul? Saya diundang, saya pikir yang undang asosiasi otomotif atau asosiasi apa, ini peternak sapi undang di hotel Soliter. Hari ini saya diundang, tadi mau di hotel apa namanya itu? tentrem. Hotel tentrem, saya hotel tentrem. Ganti, jangan yang di sini. Pilihannya jatuh di sini. Ini yang hebat ketuanya Haji Dadang ini. Seleranya penting ya Haji Dadang ini. Terima kasih saudara-saudara sekalian atas undangannya dan terima kasih kepada Pak Haji Dadang. Saudara-saudara, kalau kita kumpul di sini, teman-teman dari banyak daerah datang, saya mau absen yang dari Jawa Timur mana katanya? Jawa Timur. Saya perlu mengabsen, saya Rumah di Semarang ke sana. Kemudian yang dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yang dari Jawa Barat. Jabar. Yang dari DKI dan Banten. Yang dari Lampung. Oh, ini paling jauh tapi paling rame nih. Yang dari Kalimantan, Borneo. Ada. Yang dari Jogja deh.
Kerja semua ini. Ya ini bukan partai politik, nggak usah banyak-banyak, yang penting ada gitu. Saudara-saudara, nanti kita perlu kumpul agak banyak, mungkin nginep, merumuskan tentang dua hal. Koperasi sudah dibentuk, yang tadi sudah cukup bagus programnya. Bagaimana asosiasi ini memberi kebaikan kepada anggotanya. Apa itu? Anggota asosiasi di PAPPSI merasa mendapatkan manfaat ketika sapinya sakit tertolong. Caranya ada dokter yang datang, caranya ada teman yang memberitahu tentang cara mengobatinya, baik yang modern ataupun yang tradisional. Caranya ada yang memberitahu bahwa sakitnya nggak serius berdasarkan pengalaman. Kalau ada sakit kita yang tidak naik-naik berat badannya, ada yang memberitahu cara pakainya sehingga berat badannya bisa naik signifikan dengan ramuan dan olahan pakan yang berdasarkan pengalaman ibu dan bapak-bapak semuanya di lapangan. Mungkin dengan pelet yang dimiliki oleh koperasi, ditambah ini, ditambah itu, dan seterusnya. Jadi APPSI ini adalah ajang silaturahmi di satu sisi, tapi juga ada untuk bertukar cerita dan tukar ilmu. Yang satu bisa menaikkan berat badan tinggi, tapi caranya harus begini. Yang satu bisa mengobati penyakit, kalau terjadi penyakit seperti ini, obatnya seperti ini. Yang satu dokter hewan yang bagus ini namanya, bayarnya sekian, obatnya ini, dan seterusnya. Tapi juga ada beradu rezeki. Bibit yang bagus harganya sekian, bibit yang bagus cara menjualnya begini. Di antara kita, koperasi yang susu harus sudah mulai memikirkan bagaimana expand susu ini bisa menjadi sebuah barang konsumsi yang dikonsumsi oleh seluruh rakyat atau masyarakat pelajar yang akan menyambut program makan siang bergizi. Makan siang bergizi kemungkinan akan dimulai bulan Januari 2025. Tapi saya belum pastikan dulu ya, karena nanti akan diumumkan oleh pemerintah, mungkin presiden akan. Sudah benar takarannya adalah 100 ml, 200 ml susu, dan nanti ibu dan bapak menjualnya kepada unit layanan, yang satu unitnya layanan itu akan melayani sampai 3.000 siswa penerima makan siang gratis. Satu unit layanan siswa, satu unit layanan akan menerima 3.000 siswa, dan di situ mungkin berapa hari sekali harus minum susu, bisa 200, bisa 100, yang harganya terjangkau. Berapa harganya, Ketua?
Yang 200 berapa duit? Ketinggian. Yang 100 berapa harganya? 3.000. Masih ketinggian. Bapak hitung yang 200 harus ditekan harganya sampai 2.500 sampai 3.000. Yang 200. Tapi susu jangan dicampur-campur. Kalau 200 liter harganya 3.000 atau 2.500 itu masuk. Tapi kalau 5.000 saya pastikan nggak masuk. Anggarannya nggak ketemu, Pak. Tapi kalau 2.500 harganya agak ketemu. 3.000 aja hitungan saya nggak ketemu. Dan kalau 100 separuhnya masih bisa ketemu lagi. Karena kalau 100 agak lebih sering minum susunya. Kalau itu mendingan minum teh manis atau pakainya substitusi yang lain. Apa itulah? Karena kemarin saya ke Pasuruan, di Pasuruan harganya murah sekali. 1 liter susu di sana 7.000 rupiah di Pasuruan. Harga susu fresh itu kalau dibagi 200 kan berarti 5 liter. 5 botol. 5 botol. 7.000 itu lebih murah lagi. Masih ada. Tapi itu kan belum ada tempat atas segala macam. Jadi kalau Bapak bisa jual 2.500 itu menurut saya masih bisa keubah. Maksud saya kompetitif. Kalau harganya di atas itu nggak kompetitif. Ini supaya bisa masuk. Yang lain, pokoknya APPSI berpikir bagaimana kita berkumpul itu nambah rezeki. Bagaimana kita berkumpul kita ini nambah ilmu. Bagaimana kita berkumpul ini nambah order. Bagaimana kita berkumpul itu dompetnya nambah. Itu aja. Jadi organisasi kita ini enjoy. Organisasi kita itu tidak berisik tapi asik gitu ya. Karena itu saudara sekalian, kalau kita kontes itu kan berat-beratan sapi, itu nggak apa-apa, itu untuk merangsang bobot sapi. Sebenarnya bukan itu yang dituju. Kontes berat-beratan sapi dan yang dinilai itu sapi yang paling berat, maksudnya bukan itu. Juri itu akan menilai mana sapi yang paling berat. Dan yang dimenangkan adalah sapi yang paling berat, itu betul. Tapi maksudnya adalah dengan sapi yang berat dimenangkan itu untuk merangsang anggota atau para peternak agar menciptakan sapi, bahwa kita ini bisa menggemukkan sapi. Pesannya kepada pemerintah, para peternak di Indonesia itu bisa menggemukkan sapi dengan berat sampai 1,3, 1,2 ton. Nggak perlu impor, Pak. Artinya ini yang berkumpul di sini kalau diberi kepercayaan untuk bersuasembada daging siap. Betul. Yang kedua, kita ini ya dihargai. Harga daging ya jangan murah-murah. Ini harga daging sekarang ini kan mau tahun baru, berapa duit sekarang Pak Ketua? 120. Harga sapi sekarang berapa harga bobot itu? 50 50 nyampe? 55. 50.000.
Harga daging berapa di pasar? 120. Harga daging 120.000, harga sapi di peternak 50.000, kan nggak imbang. Jadi ada selisih 70.000 antara bobot sapi hidup dengan daging, itu nggak imbang. Kami berharap semuanya utuh. Konsumen daging, yakni rakyat atau masyarakat, bisa menikmati daging sebagai sumber protein dengan bagus. Para peternak sapi juga bisa menikmati harga daging yang sedang, yang tidak dulu. Karena itu, ibu dan bapak sekalian, yang mahal biar harga sapi kontes saja. Yang mahal biar harga sapi kontes. Tapi sapi-sapi yang dipotong nggak boleh terlalu mahal. Ternyata yang mahal biar harga sapi kontes saja. Tapi sapi-sapi yang dikonsumsi nggak boleh terlalu mahal. Kalau harga sapi yang dikonsumsi terlalu mahal, repot. Maka caranya adalah harga pakan juga jangan terlalu mahal. Maka pelet yang mau dijual kita itu juga jangan terlalu mahal, Pak. Tapi Bapak untung, Bapak jangan rugi. Tapi sapinya nambah gemuknya. Jangan sapinya nambah turun pakai peletnya Bapak. Maka ke depan Pak Dadang, kita mungkin perlu berpikir riset terhadap sapi-sapi. Bagaimana sapi bisa menambah tapi dengan biaya yang murah. Saya lihat dan saya bangga teman-teman peternak itu mempekerjakan pekerja di dunia peternakan nggak banyak-banyak, sehingga itu hemat. Punya 70 ekor sapi, 100 ekor sapi, yang kerja nggak banyak-banyak, dan itu hemat. Ali rumput orang ngerti ya, murah. orang ngerti ya, makan itu. Sehingga itu biaya itu nggak akan terbebani. Makannya kering, itu enak. Kan yang kerja kadang-kadang ininya, istrinya, anaknya, atau ponakannya 3-4 orang aja ngurus di atas 50 ekor sapi. Tenaga kerja kadang-kadang nggak dihitung. Pendeknya kita semua beruntung ketuanya ada. Dan saya berharap koperasi ini akan menjadi sarana untuk memulai kita mencari tempat bagi kesejahteraan para peternak yang ada di dalam PPSI. Amin. Mulai dari susu, pokoknya nanti begini, Pak, siapa namanya? Pokoknya Marbi. Bapak hitung dulu harga susu yang benar. Nanti saya cobain. Nanti saya coba rasa susunya kayak apa. Nanti kalau rasa susunya enak, harganya bagus, kalau bisa Bapak tekan sedapat-dapatnya bagus-bagusnya, nanti saya bawa Bapak ke Badan Gizi Nasional. Supaya direkomendasi oleh para
unit usaha, layanan usaha Badan Gizi Nasional pakai itu. Akan ada 82 juta anak Indonesia yang akan mendapatkan layanan. Ini Bapak dapat sekian sedikit saja, itu kan lumayan. Kemudian Semarang itu Mas Bapak bikin pelet, 3.000 loh, lumayan loh. Bapak bikin pelet, Untung 100 rupiah peletnya resep yang bagus. per hari. Ini Mainnya teman-teman peternak itu juga udah pakai pelet ini. Sebagian besar udah pakai pelet yang langganan masing-masing Pak. Tapi kalau pelet Bapak lebih murah, lebih bagus, pasti akan punya ke Bapak. Nih hukum pasar. Bapak peletnya lebih murah, hasilnya lebih bagus, syukur-syukur bisa diminta. Pasti larinya ke Bapak. Yang kedua, yang ketiga, laporan sama ketua apa lagi ketua yang bisa dibantu untuk teman-teman betul. Yang lain-lain ya, pemerintah dalam waktu dekat akan mendatangkan sapi perah untuk memenuhi kebutuhan sapi dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri yang mulai meningkat. Saya minta Bapak dan Ibu yang berminat untuk mengadakan sapi perah, sapi kemungkinan jangan dijual dulu, karena itu sesuatu hal yang berbeda. Memelihara sapi perah itu ruwet, jelimet, susah, makanya banyak, modalnya juga banyak, tidak gampang. Kalau keluar susu, belum tentu susunya juga bisa dikeluarkan dengan mudah atau dijual. Gak gampang, tapi kalau ada keinginan, pelajari dulu. Nanti saya akan pertemukan Pak Dadang dengan Menteri Pertanian, ada berapa anggota yang mau berminat untuk memelihara sapi perah, caranya bagaimana, terus bisa dapat berapa, susunya dikemanain gitu, kira-kira begitu. Syukur-syukur hibah sapinya. Emang kalau urusan begini amnya kenceng-kenceng sih. Ini di mana-mana, mau partai politik, mau apa PSI sama aja ini. Pendek cerita Pak, tekad Pak Prabowo untuk menghapus kemiskinan ini sungguh-sungguh. Pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menghapus kemiskinan total. Jabatan 5 tahun Pak Prabowo sebagai presiden, beliau akan gunakan betul untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Dan sumber kemiskinan kata beliau adalah, sumber kemiskinan yang bisa dihapus adalah pertama pertanian, kedua peternakan, ketiga perikanan. Itu sebabnya di dunia pertanian beliau total sungguh-sungguh bagaimana para petani kita, beliau all out untuk membantu. Itu sebabnya di dunia peternakan beliau juga all out untuk membantu para peternak, all out untuk membantu para peternak. Itu sebabnya di dunia nelayan, di dunia perikanan beliau all out membantu, karena ini adalah sumber-sumber yang bisa menghapus kemiskinan, termasuk buruh, para pekerja. Di dunia pertanian beliau mencetak sawah baru supaya semua orang kerja
tidak nganggur. Sawah baru di satu sisi orang bekerja di sawah, di sisi lain menciptakan sumber pangan baru sehingga tidak kekurangan beras. Beras yang ada tidak impor. Kalau beras tidak impor berarti devisa yang ada dihemat. Itu sebabnya. Yang kedua, beliau tambah anggaran untuk pupuk supaya kekurangan pupuk yang diteriakin petani di Karawang, di Jogja, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Lampung, dan di seluruh Indonesia bisa dipenuhi sehingga petani bersemangat, bergairah untuk pergi ke sawah menanam. Jangan joget. Dan sekarang ini sudah terjadi nanam padi, nanam jagung. Saya kira belum tani malah joget. Dan produksi sekarang melimpah tinggi. Kata Menteri Pertanian bicara sama saya, termasuk Kepala Bulog dan Menteri Koordinator Bidang Pangan, belum pernah dalam sejarah stok pangan nasional melimpah seperti sekarang ini. Itu sebabnya tahun 2025 sepertinya kita tidak mengimpor beras. Kalau itu betul, maka kita akan menghemat devisa besar sekali. Dan itu adalah salah satu langkah untuk menghapus kemiskinan. Termasuk langkah untuk mendatangkan sapi perah. Produksi susu kita sekarang ini kurang lebih 22% saja dari total konsumsi susu nasional. Berarti ada 88% yang harus diimpor. Kalau nanti kewajiban minum susu nasional diharuskan, 22% akan sama dengan 8%. Berarti turun lagi menjadi 92%, bukan 82% lagi. Maka untuk mengatasi ini pemerintah berencana mengimpor sapi perah dari Australia dan dari Brazil. Kalau susu impor sapi perah ini diimpor, didatangkan ke Indonesia, maka saya sudah bicara dengan Menteri Pertanian, yang paling penting adalah jangan sampai sapi-sapi impor ini jatuh ke para industriawan saja, pedagang besar, pelaku usaha besar, tapi juga kalau bisa pelaku usaha-usaha kecil, para peternak sapi seperti ibu dan bapak semua. PPSI kalau diserahin satu orang bangsa berapa puluh ekor sapi juga siap betulnya. Apalagi kalau hibah lebih siap lagi. Masuk. Kira-kira seperti itu sebagai cara untuk meningkatkan penghasilan, menghapus kemiskinan. UMR upah minimal regional pemerintah juga sudah menaikkan. Rata-rata nasional Pak Prabowo sudah menaikkan kalau nggak salah 6,5% dinaikkan. Itu sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan buruh agar meningkat. Dan seterusnya dan seterusnya. Belum lama ini Pak Prabowo sebagai presiden mengumumkan bahwa tidak boleh ada produk pertanian yang tidak sampai tidak dijual. Bulog dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya wajib membeli semua produk pertanian apapun hasilnya, berapapun harganya. Kalau itu yang terjadi, maka beras, jagung, singkong yang ditanam petani pasti akan diserap oleh
pemerintah ataupun industri besar. Apa artinya? Berarti insya Allah keluhan petani tentang harga produk yang rendah, yang jatuh, mudah-mudahan waktu-waktu ke depan tidak akan terjadi lagi. Termasuk sebentar lagi kita akan sampaikan kepada Menteri Pertanian bersama Pak Dadan keluhan harga sapi hidup yang rendah. Para peternak tidak pengen harga sapi juga tinggi amat, tapi juga jangan terlalu rendah. Kalau harganya 50.000 kayaknya agak mepet bener gitu, kira-kira begitu. Tapi juga jangan rendah-rendah amat, meskipun kita nggak pengen tinggi-tinggi amat. Kan begitu meng-meng. Itu saja yang mau saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ini adalah silaturahmi yang membawa berkah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Muzani atas sambutan yang diberikan. Tak baterai